Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan memulai belajar tentang akidah. Sebelumnya saya akan kasih gambaran bahwasanya pendidikan agama Islam di SMA Al Irsyad SMA Purwokerto itu terbagi menjadi 4 mapel. Yang pertama akidah, kemudian ada fikih, tarikh, dan hadis. Untuk akidah maka kita akan lebih ke arah kepercayaan dan keimanan, keyakinan. Sedangkan untuk fikih seperti hukum-hukum sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hadis nanti akan mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya insyaallah Ustadz yang akan mengampu pembelajaran akidah di semester 1 tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi Covid ini, di mana pemerintah memutuskan siswa-siswinya belajar di sekolah. Belajar di rumah ya, Ustadz yang ke sekolah. Alhamdulillah kita guru-guru di SMA Al Irsyad SMA Purwokerto bisa mengajar tetap secara virtual ya, dengan cara masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih itu arti dari akidah atau pentingnya akidah itu seperti apa? Kalau dilihat artinya, akidah itu bisa memiliki banyak arti. Salah satunya, akidah berasal dari kata uqdah, yang artinya adalah ikatan atau simpul. Maksudnya apa? Akidah itu harus kita pegang erat-erat, kokoh, mengakar ke sanubari kita. Akidah secara bahasa memang ikatan, tapi secara istilah agama akidah itu lebih ke arah keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Sehingga dengan makna lain, akidah itu seperti rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada yaumul qiyamah, dan seterusnya. Kalau kita flashback, lihat sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau kan pernah tinggal di Mekah, pernah tinggal di Madinah. Dan kita lihat beliau lebih lama tinggal di Mekah selama 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah SAW lebih banyak menanamkan nilai-nilai akidah, pondasi-pondasi keimanan seorang muslim. Karena akidah merupakan dasar agama seseorang, sesuatu yang harus ada. Kalau orang nggak punya akidah, nggak kuat akidahnya, maka dengan mudah dia akan melepas agama ini. Maka tak heran kita melihat semua para sahabat Nabi yang dididik oleh Rasulullah langsung selama 13 tahun di Mekah, tidak ada yang mati dalam keadaan murtad. Semua meninggal dalam keadaan muslim dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Perkara akidah nggak boleh macam-macam, nggak boleh tawar-menawar, nggak boleh utak-utik. Akidah sudah harga mati dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang beliau ajarkan. Kalau fikih, kita mengenal ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, dan mazhab-mazhab yang kadang aneh juga, yang tidak termasuk 4 mazhab besar. Khawatir iman, azallah wa iyyakum. Penyimpangan akidah itu akibatnya fatal. Fatalnya bagaimana? Fatalnya adalah ketika seseorang tidak bisa menjaga kemurnian akidah tauhidnya, maka jaminan masuk surga dari dirinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menjaga kemurnian akidah tauhidnya hingga meninggal dunia, maka insya Allah dia akan mendapat jaminan masuk surga. Tapi kalau orang sudah berbuat syirik,
tidak ada jaminan, bahkan jelas kekal di neraka. Jadi penyimpangan akidah seorang muslim itu menyebabkan petaka dan bencana bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu marilah kita jaga akidah kita. Maka dari itu kita tanamkan semangat belajar ilmu akidah ini bukan hanya sebuah mata pembelajaran wajib di SMA ITI Al-Irsyad Al-Islam Purwokerto, tapi juga sebagai tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar akidah sehingga kita mampu menjaga keimanan di hati kita. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sering ya kita lihat kasus di sekitar kita, ada perempuan muslim dari keluarga yang taat beragama, tapi mungkin perempuan ini yang saya maksud keimanannya kurang. Bukan keimanan, akidahnya rapuh. Sehingga ketika akidahnya rapuh, maka dia akan lebih mudah menanggalkan perintah-perintah syariat, bahkan sampai ke batas murtad. Contoh, jika perempuan tadi akidahnya lemah, tidak punya dasar akidah yang kuat, kemudian menikah dengan pria non-muslim yang padahal itu jelas salah, dia punya niatan untuk mendakwahi suaminya tadi ke dalam Islam, justru dia yang murtad dan mengikuti agama yang dianut oleh suaminya. Inilah pentingnya akidah. Dengan akidah kokoh, seberat apapun cobaan di dunia ini, mau cobaan jodoh, cobaan sekolahan, misalnya studi lanjut, atau cobaan-cobaan pintu rezeki dan lain sebagainya, itu semua bisa kita hadapi dengan kuat. Inilah nilai positif kalau seseorang memiliki simpul akidah yang kuat. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita lebih berkenalan tentang agama Islam. Terkadang kita ditanya karakteristik agama Islam yang gak ada di agama lain itu apa? Dan kita bingung. Kita padahal salat 5 waktu, puasa di Ramadan, ya taraweh, ya bahkan di antara kita sudah ada yang haji dan umrah. Tapi ketika ditanya apa sih yang membedakan agama ini dengan agama lain? Nah, atau apa yang bisa kita banggakan dari agama ini dibandingkan agama-agama yang lain yang menjadikan agama itu ini sangat istimewa. Nah, anak-anakku, ini green screen-nya masih muncul nampak ya. Oke. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas pada bab pertama tentang karakteristik agama Islam, kemudian tingkatan agama Islam itu sendiri, keutamaan dan konsep dasar berislam. Namun karena mungkin Ustadz khawatir nanti terlalu panjang penjelasannya, beberapa Ustadz singkat dan mungkin poin pertama karakteristik agama Islam kita akan selesaikan di pertemuan berikutnya. Nah, kalau sudah bicara masalah akidah, ini tidak boleh kita utak-utik. Kita pakai ilmu copy paste aja. Apa yang dari Nabi Muhammad SAW kita terima, kita amalkan. Ya, jangan diedit, apalagi di delete, apalagi di cut. Ya, tidak. Tinggal copy paste aja. Khususnya masalah akidah dan ibadah. 2 poin penting dalam ajaran agama Islam. Ya, kita masuk ke Fadlul Ad-Dinul Islami, keutamaan agama Islam. Fatil iman, ada banyak pembicaraan ya, sangat panjang kali lebar lah kalau berbicara tentang keutamaan agama Islam. Tapi yang jelas fakta ilmiah, scientific, bahkan fakta sejarah telah membuktikan kebenaran agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama yang sempurna dan menyempurnakan, agama yang berlaku bagi seluruh umat manusia, bahkan jin. Jika di antara manusia ada yang tidak mengimani dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, termasuk dari bangsa jin yang tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka jelas kelak dia kekal di neraka.
Islam menyuruh kepada kebaikan, semua jenis macam kebaikan, bahkan segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala bisa disebut sebagai ibadah asalkan berniat lillahi taala. Semua kebaikan sudah diajarkan oleh agama Islam. Kita lihat ajaran agama Islam, ada bangun tidur ya. Mau tidur juga ada doanya. Mau ke masjid, kaki mana dulu yang kita langkahkan? Ke kamar mandi, kaki kiri dahulu yang kita masukkan, dan seterusnya. Semua adab-adab keseharian telah diatur dan diarahkan oleh agama Islam ya. Dari bersedekah, sholat, menikah, kemudian bahkan konsekuensi terhadap tindak kriminalitas itu sudah ada dalam syariat Islam. Jadi betapa sempurnanya agama ini. Salah kalau orang bilang agama Islam itu ribet. Itu berarti orang nggak mau mentaati aturan Allah ya. Justru agama Islam, agama yang sempurna, telah mengatur dan berbicara tentang semua lini kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar, "Faman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nurim mir rabbih." Ya. Orang-orang yang telah Allah lapangkan dadanya, buka hatinya untuk cahaya Islam, maka dia benar-benar berada di atas petunjuk Allah. Kan banyak orang didakwai agama Islam menolak, bahkan langsung mencela agama ini. Ikhwatil iman a'azallahu wa yakum. Kemudian bagi siapa saja yang telah memegang teguh agama ini, maka yang akan dia dapatkan adalah kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Ketika seseorang semakin berpegang teguh terhadap agama Islam, yang ada dia semakin mulia, semakin mendapat kemudahan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ya. Karena agama Islam agama yang sangat fleksibel, bisa dilakukan dimanapun oleh siapapun dan dalam waktu apapun juga ya. Khatil iman a'azallahu wa yakum. Rasulullah SAW pun menegaskan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan. Sungguh telah beruntung, telah sukses dunia dan akhirat yang telah memeluk agama Islam. Apalagi wa ruziqa kifafan, diberi rasa cukup, rasa qanaah terhadap rezeki yang dia peroleh ya. Jadi bersyukurlah kita yang telah menjadi muslim dan pertahankan agama ini hingga akhir hayat kelak. Ingat, hanya dengan Islam kita bisa menuju surga. Hanya dengan Islam kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kalau ada orang yang mengatakan semua agama benar, jelas itu perkataan yang batil, perkataan yang salah. Kita diperbolehkan toleransi, bahkan ajaran agama kita adalah toleransi kepada umat agama lain. Tapi bukan berarti kita mengatakan semua agama sama, tidak. Agama Islam yang benar, yang lain salah. Karena hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Dan barang siapa yang menggunakan atau menganut agama lain selain Islam, maka enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan ini agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Tidak ada perbedaan antara agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, atau Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Semuanya agama tauhid yang mereka bawa. Hanya saja setiap umat itu memiliki syariat yang berbeda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Ya, setiap umat itu Allah kasih syariat atau perundang-undangan yang berbeda, tapi akidahnya sama, tetap akidah tauhid. Kemudian ikhwatil iman a'azallahu wa yakum, dari sini kita paham bahwasanya agama Islam justru bukan agama baru, tapi agama yang sudah ada semenjak adanya manusia, dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hanya meneruskan dakwah mereka, meneruskan dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah
yang dimana di situ kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja syariatnya berbeda, syariatnya Injil, syariatnya Taurat, kemudian datanglah syariat Al-Qur'an, syariat yang sempurna dan menyempurnakan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang tingkatan agama Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berislam atau dalam menjalankan agama Islam, itu orang jelas bertingkat-tingkat. Ada orang yang mampu mengerjakan puasa wajib Ramadan, puasa sunnahnya, plus puasa-puasa yang lain. Yang jelas puasa tersebut diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengerjakan bukan hanya sholat 5 waktu, tapi juga sholat tahajud dan sholat-sholat lain. Luar biasa. Ada juga orang yang mencukupkan dirinya hanya terhadap amalan wajib saja, dan lain-lain. Jadi ketika orang masuk ke dalam agama Islam, dia akan melewati 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan Islam, itu yang paling dasar. Kemudian naik berikutnya, tingkatan iman. Kemudian yang paling tinggi adalah tingkatan ihsan. Mari kita lihat satu persatu, kita jabarkan sedikit demi sedikit. Yang tingkatan pertama adalah Islam, atau bahasa lainnya adalah itu merupakan amalan-amalan konkret, amalan-amalan syariah yang harus kita lakukan. Islam itu kalau kita melihat dari pengertian Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah, al-Islam an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, ketika Rasulullah ditanya tentang agama Islam sih apa sama malaikat Jibril, beliau menjawab bahwasanya agama Islam itu adalah bersaksi, mengikrarkan dan mengakui hanyalah Allah yang berhak disembah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Yang kedua, ini yang pertama, syahadat merupakan pintu gerbang orang masuk agama Islam. Jadi nggak mungkin orang disebut sebagai muslim kalaupun dia sudah sholat, katakan, sudah puasa Ramadan, bahkan sudah pergi haji, tapi tidak mengucapkan syahadat, tidak mengakui hanya Allah yang berhak disembah, Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman, jelas praktek ibadahnya semua tertolak dan dia bukan seorang muslim. Kemudian setelah itu watuqimus shalah, mendirikan salat. Ya, salat 5 waktu ini yang dimaksud. Kalau salat sunnah yang lain kan kembali ke diri masing-masing. Kemudian setelah itu menunaikan ibadah zakat. Kemudian melakukan ibadah puasa Ramadan, karena satu-satunya puasa yang diwajibkan dalam syariat kita adalah puasa Ramadan. Dan yang terakhir adalah mendirikan atau melakukan ibadah haji dan umrah bagi yang mampu. Nah, 5 ini yang kita sebut sebagai rukun Islam adalah sesuatu yang sangat mendasar, ya, sangat mendasar. Jadi harus ada di antara kita yang melakukan 5 ini. Kalau yang kelima mungkin bagi yang mampu ya, tapi yang 4, dari 1 sampai 4 Ustaz rasa semuanya bisa. Atau zakat ya, mungkin orang tua lah, siswa mengikut orang tua. Tapi yang seperti syahadat, salat dan puasa itu sesuatu yang tidak boleh tidak dikerjakan. Kemudian naik ke tingkatan berikutnya yaitu iman. Nah, iman artinya meyakini sesuatu, mengimani sesuatu. Ya. Contoh yang dimaksud iman di sini adalah kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi dan para rasul gitu. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, yaumul qiyamah, itu semua masuk ke tingkatan yang kedua. Dan ini berdasarkan juga jawabannya Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, iman itu apa? Kata Rasulullah, iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang Allah pernah turunkan, beriman kepada para nabi dan para rasul, beriman kepada yaumul qiyamah, hari akhir, beriman kepada takdir, qada dan qadar, baik dan buruk. Ketika orang sudah masuk tahapan ini, berarti dia disebut sebagai mukmin, orang yang beriman. Ingat, orang muslim belum tentu dia beriman, belum tentu dia mukmin. Tapi orang mukmin, insya Allah sudah pasti dia seorang muslim. Jadi ada tahapannya, nggak bisa
langsung ke atas, harus lewat bawah dulu, yaitu Islam. Seorang muslim harus mengerjakan rukun Islam. Kemudian naik berikutnya menjadi seorang mukmin yang beriman, maka dia harus mengimani 5 poin tadi, 6 poin rukun iman. Memiliki 6 rukun iman. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, dia harus segera naik ke level yang lebih tinggi, yaitu ihsan. Ihsan ini kalau dalam bahasa hadisnya Rasulullah itu anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Artinya, kita ketika beribadah baik sholat atau ketika menunaikan sedekah, memberikan sedekah, berbagi sedekah atau ibadah-ibadah yang lain, kita tuh yakin Allah sedang melihat kita. Kita tuh ngerti banget Allah sedang mengawasi kita. Ihsan di beberapa literasi juga diterjemahkan sebagai perbuatan baik yang lebih dari porsinya. Jadi ikhwatul iman azallahu wa yakum, ihsan ini memang maratib din yang paling tinggi, di mana seseorang ketika sudah menjadi seorang muhsinin, seorang yang sudah berihsan, maka pastilah dia orang yang beriman juga sekaligus muslim. Ya, sampai di sini penjelasan Ustadz di pertemuan pertama. Silahkan jikalau ada pertanyaan ataupun masukan ataupun hal lain bisa disampaikan di Google Classroom atau mungkin di kolom komentar yang lain. Jazakumullah khairan katsiran atas kerjasamanya dan perhatiannya. Tetap semangat belajar lewat virtual, pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.